Musim balap 2026 belum resmi dimulai, tapi detaknya sudah terasa dari benua Eropa. Saat para pembalap MotoGP menyelesaikan peluncuran tim dan tes awal di Malaysia, sorotan beralih ke kelas yang jadi fondasi masa depan, Moto3 dan Moto2. Di tengah hiruk-pikuk pedok, satu nama dari Indonesia mulai jadi pembicaraan, Veda Ega Pratama. Tes pramusim ini bukan sekedar acara pemanasan. Ini adalah langkah awal paling menentukan bagi pembalap rookie untuk membuktikan eksistensi. Dan bagi Veda, ini adalah gerbang yang memisahkan masa lalu sebagai juara junior dan masa depan sebagai petarung Grand Prix sejati. Ia bukan lagi remaja dari Gunung Kidul yang mencuri perhatian di ATC. Kini ia resmi berdiri di arena global, satu trek dengan calon juara dunia. Dan semua mata dunia kini menatap ke Portimao, Portugal, sirkuit tempat debut resminya dimulai. Tapi tunggu dulu, trek ini bukan sembarang trek. Autodromo Internacional do Algarve Portimao, trek yang dijuluki roller coaster dunia MotoGP. Bukan hanya soal naik turun ekstrim, tapi juga soal ritme yang menipu, tikungan buta yang datang secepat kedipan, dan grip aspal yang tak bisa ditebak. Inilah arena pertama Veda Ega Pratama di Moto3, dan ironisnya, ini adalah sirkuit yang belum pernah ia jajal sebelumnya. Saat tampil di Portugal untuk Junior GP tahun lalu, Veda turun di Estoril, bukan Portimao. Jadi jangan heran kalau tes ini jadi ujian adaptasi seutuhnya, bukan hanya adaptasi motor. Tapi juga membaca data baru, belajar garis balap dari nol, dan membiasakan tubuh pada ritme yang brutal. Tes pramusim ini bukan simulasi, ini real deal. 2 hari di Portimao akan menentukan seberapa cepat Veda bisa menyatu dengan motornya. Dan lawannya bukan main-main, para alumni Rookies Cup, mantan juara Asia, hingga nama-nama yang siap mencakar titel Rookie of the Year. Tapi Veda datang bukan untuk numpang lawat. Sejak awal Januari, Veda tak lagi di Indonesia. Ia telah terbang ke Eropa bersama skuad Honda Tim Asia. Bukan sekadar untuk liburan musim dingin. Ia datang untuk mengunci fokus. Latihan fisik dilahap tanpa ampun. Bersepeda jarak jauh menempuh medan tanjakan, sesi motocross di lintasan tanah liat, hingga adaptasi awal menggunakan motor produksi 250 cc. Semuanya untuk memastikan tubuh dan mental siap menghadapi 22 ronde penuh Moto3 2026 yang brutal. Tes pramusim hanya permukaan dari kedalaman strategi adaptasi ini. Karena di balik layar, Veda membangun ritme baru sebagai pembalap Grand Prix penuh. Ia bukan lagi pembalap wildcard, ia bukan murid magang. Statusnya sekarang jelas, pembalap resmi Moto3 musim penuh, lengkap dengan wearpack Alpine Stars, helm Arai, dan satu label paling bergengsi, Red Bull Athlete. Tapi pencapaian ini hanya akan dihitung nyata, jika dia bisa tampil kompetitif di atas lintasan. Apa yang membuat Moto3 begitu kejam? Jawabannya, margin. Di sini, selisih antara P1 dan P20 bisa cuma 1 detik, salah satu kelas paling ketat dalam sejarah balap motor. Veda masuk ke sarang singa, tapi justru disinilah nilainya diuji. Sebagai alumni Asia Talent Cup, runner-up Red Bull Rookies Cup dan jebolan Junior GP, ia datang membawa reputasi besar. Tapi reputasi tidak memenangkan balapan. Yang dibutuhkan adalah adaptasi cepat, konsistensi, dan nyali baja saat saling overtake dalam jarak milimeter. Di Portimao, ia akan berhadapan dengan nama-nama seperti Máximo Quilés, Angel Piqueras, dan rookie berpengalaman lainnya. Tapi jangan lupa, Veda dikenal punya kemampuan late braking yang luar biasa. Dan ini adalah trek di mana keberanian menyalip di ujung tanjakan bisa jadi pembeda. Di 2 hari tes ini, siapa cepat, dia yang bakal disegani. Tapi petualangan ini belum selesai sampai di Portugal. Setelah 2 hari tes di Portimao pada 9 dan 10 Februari, Veda hanya punya waktu 3 hari untuk istirahat. Tanpa banyak jeda, rombongan langsung pindah ke Spanyol. Tujuan berikutnya, Circuito de Jerez Ángel Nieto. Trek bersejarah yang telah menyaksikan debut banyak legenda MotoGP. Tapi bagi Veda, ini adalah kesempatan emas. Di Jerez, ia bisa mengembangkan data dari Portimao, menguji setup berbeda, dan menyempurnakan chemistry dengan motor Honda NSF 250 RW yang kini resmi jadi tunggangannya sepanjang musim. Jerez adalah ujian konsistensi, trek dengan banyak zona pengereman keras dan kombinasi tikungan cepat lambat.
cocok untuk mengukur seberapa presisi Veda dalam menjaga racing line. Tapi lebih dari itu, ini tentang stamina mental. Mampu bertahan dalam jadwal padat, mengganti sirkuit, iklim, hingga tekanan pedok, inilah standar pembalap Grand Prix. Dan bagi Veda, dua sirkuit ini bukan hanya lokasi tes, tapi panggung awal penghakiman. Di sisi lain pedok, ada wajah lama yang siap menyambut tantangan baru, Mario Suryo Aji, pembalap Indonesia yang kini memasuki musim ketiganya di kelas Moto2. Dan tebak apa? Dia juga akan menjajal Portimao 2 hari setelah Veda selesai. Tapi Mario bukan rookie lagi. Ia sudah punya jejak sejarah di sirkuit ini. Ingat Moto3 2022? Mario hampir meraih pole position dalam kondisi hujan, hanya terpaut 0,017 detik dari Denis Onju. Itu adalah sinyal bahwa Mario bisa tampil luar biasa jika semua klik. Tapi kini dia berada di Moto2, motor lebih bertenaga, bobot lebih berat, dan persaingan lebih sadis. Setelah 2 musim diganggu cedera dan operasi bahu, 2026 adalah tahun pembuktian, tahun untuk keluar dari bayang-bayang. Mario bukan hanya pembalap harapan Indonesia, tapi juga simbol bahwa keberlanjutan karir di Grand Prix membutuhkan hasil, bukan sekedar talenta, dan Portimao jadi ujian awalnya lagi. 2 pembalap, 2 kelas, 2 nasib, tapi misi mereka satu, membawa bendera Indonesia tetap berkibar di pentas dunia. Moto3 dan Moto2 bukan hanya arena individual, ini juga soal kebanggaan kolektif. Ketika satu negara mampu punya 2 pembalap aktif di Grand Prix, dunia mulai melirik. Dan musim ini, bahkan jumlahnya bertambah. Ada Dimas Eki Pratama yang akan turun di beberapa seri Beggar World Cup. Tapi spotlight tertinggi tetap dipegang oleh Veda dan Mario. Mereka bukan pembalap wildcard, mereka pembalap utama dengan musim penuh. Dan tes pramusim ini, di mata pengamat, lebih dari sekedar uji coba. Ini adalah termometer awal. Siapa siap tempur, siapa masih perlu waktu. Dan sejauh ini, Honda Tim Asia tampak all-in menyokong 2 wakil Indonesia ini. Pertanyaannya, akankah performa mereka sebanding dengan ekspektasi nasional? Honda Tim Asia punya kepentingan besar di sini. Mereka bukan sekedar tim pengembangan, mereka adalah jembatan Asia ke level Grand Prix. Dan ketika 2 rider Indonesia, Veda dan Mario, masuk line-up utama, tanggung jawab pun membesar. Di Moto3, Veda akan berbagi padok dengan pebalap Jepang, Taiyo Furusato. Sementara di Moto2, Mario bersanding dengan pembalap Thailand, Somkiat Chantra, yang kini digadang-gadang jadi penantang gelar. Dalam struktur seperti ini, setiap pembalap diuji, bukan hanya di lintasan, tapi juga dalam dinamika internal tim. Veda harus cepat belajar bagaimana memberi feedback teknis yang tajam, bukan cuma soal kecepatan, tapi juga komunikasi dengan kru Jepang dan Eropa. Karena di level ini, pembalap yang cerdas dan vokal bisa mengarahkan pengembangan motor. Dan ini adalah fase pembuktian, apakah Veda hanya rookie berbakat atau sudah masuk level strategis. Portimao dan Jerez akan menjawabnya tanpa basa-basi. Di balik semua persiapan teknis, ada satu hal yang jadi senjata tak terlihat, mentalitas. Dan Veda datang dengan keunggulan yang tak banyak dibicarakan, mental bertarung di bawah tekanan besar. Dari ATC hingga Rookies Cup, ia selalu tampil konsisten saat berada di ujung tanduk. Ia bukan pembalap yang cepat meledak, tapi ia tahu kapan harus menggigit. Di Red Bull Rookies Cup musim lalu, ia bisa bertahan dari tekanan rider-rider Spanyol dan Italia yang terbiasa dengan agresivitas tinggi. Itu modal penting, karena Moto3 adalah kelas di mana kesalahan sekecil apapun bisa berarti kehilangan 10 posisi dalam satu lap. Dan kini, dengan status sebagai satu-satunya pembalap Indonesia yang jadi Red Bull Athlete, beban ekspektasi bertambah. Tapi justru disinilah Veda akan tumbuh. Ia sudah lama menunggu momen ini. Kini saatnya memperlihatkan bahwa darah juara dari ARRS bukan mitos, melainkan kenyataan yang siap menggebrak Eropa. Tes Portimao dan Jerez hanyalah permulaan, tapi dari sinilah musim Moto3 2026 benar-benar dimulai. Bagi Veda Ega Pratama, ini bukan tahun untuk coba-coba. Ini adalah tahun untuk mencetak sejarah. Ia punya semua bekal. Performa dari musim lalu, dukungan penuh dari Honda dan Red Bull, dan jalur pembinaan yang terbukti dari ARRT ke dunia Grand Prix. Tapi sekarang, tidak ada lagi perisai perlindungan. Semua rookie Moto3 2026 masuk ke dalam pertarungan brutal. Dan hanya yang tercepat, yang paling cerdas, dan yang paling tahan tekanan, yang akan bertahan sampai seri terakhir di Valencia. Untuk Veda, 2 tes ini adalah gerbang.
gerbang menuju musim berdarah-darah, tapi juga gerbang menuju kemungkinan jadi legenda baru Indonesia. Jadi, ketika mesin Moto3 mulai meraung di Portimao, satu hal pasti, era baru balap Indonesia resmi dimulai sekarang.